Dalam perkembangannya zaman sekarang ini, pemahaman tentang agama Islam khususnya, semakin banyak perdebatan-perdebatan di antara sesama pemeluk agama Islam. Perdebatan tentang keilmuan agama tersebut sudah sering terjadi sejak zaman Rasulullah dahulu. Namun bedanya, para ulama, atau ustadz zaman dahulu, sekalipun terjadi perdebatan tentang keilmuan yang ia miliki, tidak lantas menjadikannya sebuah alasan untuk saling menjatuhkan atau bermusuhan. Beda dengan manusia zaman sekarang, baru sedikit saja mengenal ilmu agama Islam, sudah berani menjadi pendakwah, dan bahkan menyalahkan ulama sebelumnya. Nah, Sobat Maya yang budiman, berhati-hatilah dalam memilih panutan atau ustadz, untuk dijadikan panutan dalam menimba keilmuan agama Islam. Berikut ini adalah beberapa ustadz muda yang patut kita ikuti, dan patut untuk dijadikan sebagai sumber dalam memahami esensi keilmuan agama Islam. Siapa sajakah ustadz viral yang patut untuk kita ikuti, dalam memahami esensi keilmuan agama Islam? Berikut referensinya. Ustadz Abdul Somad. Ustadz Haji Abdul Somad, atau yang sering disebut dengan UAS, adalah seorang dai atau penceramah agama Islam, yang terutama berfokus dalam bidang ilmu hadis dan fikih. Ia juga berprofesi sebagai dosen, dan pernah mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada tahun 2009-2019. Dengan gaya dakwahnya yang humoris, namun juga serius, Ustadz Abdul Somad sangat banyak pengikutnya, dan dari beberapa pengajian yang beliau lakukan juga seringkali menyelipkan sesi tanya-jawab di antara para jamaahnya. Dari beberapa jamaah yang bertanya, Ustadz Abdul Somad pun selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tegas, dan didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Namun dalam perjalanan karir berdakwahnya, Ustadz Abdul Somad juga pernah mengalami penolakan-penolakan atas beberapa fatwanya yang membuat kontroversi. Salah satunya adalah, pada tahun 2019, Ustadz Abdul Somad dilaporkan ke polisi karena menyampaikan ceramahnya, di mana ia dianggap menghina salib umat Kristen, dan menyatakan bahwa, setiap muslim yang sekarat di rumah sakit yang terdapat salib di dalamnya, akan dikirim ke neraka karena salib mengandung jin kafir. Namun terlepas dari beberapa kontroversi fatwa yang ia buat, masih ada kebenaran-kebenaran lain yang patut dan positif untuk diikuti, karena sesuai dengan hukum syariat keislaman. Gus Baha. Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, atau yang sering disebut Gus Baha, adalah salah satu ulama muda Indonesia. Saya rasa saat ini semua orang Islam di seluruh Indonesia sudah mengenal dengan sosok ustadz ini. Gus Baha adalah santri kesayangan almarhum ulama karismatik, Syekhina Kiai Haji Ma'mun Zubair, atau Mbah MUN pengasuh Ponpes Al-Anwar Sarang Rembang. Gus Baha adalah ulama yang keilmuan tentang agama Islamnya dikenal sangat luas. Hal tersebut karena sering kita jumpai saat berceramah, beliau selalu memilih dalil-dalil atas pendapatnya, yang tidak hanya terpaku dengan satu dasar dalil saja, namun setiap pendapat yang beliau utarakan, selalu mempunyai perbandingan dalil, atau pendapat dari berbagai kalangan ulama terdahulu lainnya. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Quran, dan juga pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran, nasabnya bersambung kepada para ulama besar. Dari silsilah keluarga ayah, Gus Baha merupakan generasi keempat ulama-ulama ahli Al-Quran. Sedangkan dari silsilah keluarga ibu, Gus Baha menjadi bagian dari keluarga besar ulama Lasem, dari Bani Mbah Abdurrahman Basyiban atau Mbah Sambu. Sebagai seorang santri tulen, yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar, Gus Baha diberi keistimewaan untuk menjadi sebagai Ketua Tim Lajnah Mushaf Universitas Islam Indonesia, UI, Yogyakarta. Pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraisy Shihab, bahwa kedudukan Gus Baha di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih, karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Makanya tidaklah aneh, jika banyak masyarakat yang mengagumi kecerdasan dan keilmuan Gus Baha tentang syariat agama Islam. Bahkan mungkin saat ini, beliau adalah orang nomor satu, yang mampu menerangkan tafsir Al-Quran secara perinci, dan bisa diterima akal oleh semua golongan. Ustadz Adi Hidayat.
Ustadz Adi Hidayat juga merupakan salah satu ustadz muda Indonesia, yang keilmuannya sangat mumpuni. Pasalnya beliau belajar intensif berbagai disiplin ilmu, baik terkait dengan Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tarikh, lugah, dan selainnya. Kecintaannya pada Al-Quran dan hadits, menjadikan dia mengambil program khusus Lugah Arabiyah wa Adabuha, demi memahami kedalaman makna dua sumber syariat ini. Selain pendidikan formal, dia juga bertalaki pada masyaikh bersanad baik di Libya, maupun negara yang pernah dikunjunginya. Di akhir 2009 dia diangkat menjadi Aminul Khutbah, Ketua Dewan Khatib Jami, Dakwah Islamiyah Tripoli, yang berhak menentukan para khatib dan pengisi di Masjid Dakwah Islamiyah. Dia juga aktif mengikuti dialog internasional bersama para pakar lintas agama, dan mengisi berbagai seminar. Jamaah yang mengikuti kajiannya sangat banyak, dikarenakan ceramahnya mengenai keislaman sangat mudah dipahami oleh banyak orang. Dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat terlihat sangat pandai dalam mengolah kata, baik dalam sastra bahasa Arab, maupun bahasa Indonesia. Selain tata bahasanya yang bagus dan mudah dipahami, referensi keilmuan tentang dasar-dasar hukum syariat yang beliau sampaikan cukup banyak, dari berbagai sudut pandang yang luas. Gus Muwafiq. Kiai Haji Ahmad Muwafiq, atau yang dikenal dengan Kiai Muwafiq, atau Gus Muwafiq adalah salah satu ulama Nahdlatul Ulama, NU, yang mencerminkan pola pikir PBNU saat ini. Gus Muwafiq memiliki ciri khas bersuara lantang, dan berambut gondrong. Beliau adalah pengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta. Meskipun jadwal pengajian yang harus dihadiri sangat padat, namun Gus Muwafiq tetap berusaha mengasuh santri-santrinya dalam konteks kehidupan pesantren. Dalam ceramahnya, Gus Muwafiq seringkali menyampaikan pola pikir tentang toleransi dalam kehidupan manusia, baik dalam beragama maupun bernegara. Pemikiran-pemikiran yang selalu mengangkat sejarah jati diri bangsa, dari kisah-kisah sejarah peradaban bangsa Indonesia yang sudah terlebih dahulu ada, jauh sebelum agama Islam datang ke wilayah kita. Namun dalam ceramahnya tersebut, beliau memandang dari segi agama Islam, yang saat itu meluruskan budaya-budaya yang kurang baik menjadi budaya yang bernilai ketuhanan secara Islam. Gus Muwafiq adalah seorang tokoh pendakwah yang mempunyai wawasan luas, terkait toleransi antara berkehidupan beragama dan bernegara. Maka dari itu kiai yang satu ini juga menjadi salah satu kiai yang ideal untuk kita ikuti. Pasalnya dalam ceramahnya akan membangkitkan percaya diri kita sebagai bangsa yang beragama Islam. Bukan bangsa yang terjajah oleh budaya negara Islam. Ustadz Ar-Razi Hashim. Ustadz Ar-Razi Hashim adalah satu-satunya ustadz muda yang mengajarkan keilmuan tingkat tinggi, atau yang sering disebut tarikot untuk menuju makrifatullah. Ustadz Ar-Razi Hashim lahir di Koto Tangah, Payakumbuh, Sumatera Barat pada hari Senin tanggal 21 April 1986. Walaupun usianya masih sangat muda, namun beliau sudah mampu menjadi mursyid thorikoh yang mumpuni. Saat ini, Ar-Razi juga merupakan pengasuh Ribat Nouraniyah, lembaga kajian Turats, ilmu akidah, tasawuf dan amaliyah zikir yang berpusat di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Ia juga aktif sebagai dosen Pascasarjana Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ar-Razi Hashim dalam kajiannya mempopulerkan konsep nama ruh dari bahasa Arab ismu ruh. Ia mengatakan setiap orang memiliki nama ruh pemberian Allah. Seseorang dapat mengetahui nama ruhnya jika terkoneksi dengan Al-Gauts, seorang wali Allah keturunan Nabi Muhammad. Sobat Maya yang budiman, jika kalian sering mendengar ceramah-ceramah yang menebarkan kebencian dan amarah, maka disinilah kalian akan mampu mengobati hati yang keras. Ceramah yang disampaikan Ustadz Ar-Razi Hashim semuanya adalah tata cara mengolah kolbu agar mampu mengendalikan diri dengan baik. Ceramah yang beliau sampaikan semuanya akan membuat hati kita merasa sejuk dan pasrah atas segala hal yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya hidup ini hanyalah sebatas menjalani apa yang sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Ustadz Ar-Razi Hashim sangatlah cocok untuk kalian yang usia dan pola pikirnya sudah matang, karena dalam ceramahnya seolah akan bertentangan dengan hukum syariat Islam, jika pola pikir dan keilmuan agama kita belum matang secara akliyah.
Namun pada hakikatnya setiap apa yang beliau sampaikan tidaklah perkara yang aneh, karena ilmu kebatinan beliau juga berasal dari ulama-ulama besar thariqah dunia. Ceramah yang beliau sampaikan juga selalu berdasar pada dalil Al-Quran dan hadis. Untuk itu Ustadz Ar-Razi Hashim sangatlah recommended buat kalian yang sudah mempunyai pola pikir yang matang dan ingin mengenal Allah secara kolbiah. Nah, Sobat Maya yang budiman, itulah tadi beberapa ustadz muda Indonesia yang pantas untuk dijadikan panutan dalam mendalami ilmu-ilmu syariat agama Islam secara baik dan benar. Menurut kalian manakah yang sekiranya cocok untuk kalian jadikan sebagai tuan guru? Silahkan berkomentar ya sobat.